Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 proses manufaktur 2 akan menjelaskan tentang bab 1 hingga bab 7. Nama saya Adriel Stompul, NPM 19158. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan tekan atau gempa. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian gempa, jenis-jenis gempa, mekanisme penggerak untuk gempa, operasi gempa dan perkakas, konstruksi atau metode operasi, dan cetakan khusus dan proses pembentukan. Pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian mesin gempa. Mesin gempa sendiri adalah mesin yang digunakan untuk pengerjaan dingin pada umumnya dan beberapa operasi pengerjaan panas, dikenal sebagai mesin gempa atau press. Terdiri dari rangka mesin yang menopang sebuah landasan dan sebuah penumbuk, sebuah sumber tenaga, dan suatu mekanisme. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin gempa. Jenis-jenis mesin gempa seperti menurut sumber tenaga ada manual dan tenaga. Menurut penumbuk ada 4, kerja tunggal vertikal, kerja ganda vertikal, 4 luncuran, konfigurasi penumbuk khusus. Kalau menurut desain rangka ada 1 bangku, 2 dapat dicondongkan, 3 celah, 4 busur, 5 sisi lurus, 6 trompet, 7 pilar. Menurut pengenaan tenaga pada penumbuk, 1 engkol, 2 knob, 3 eksentrik, 4 skrup daya, 5 batang gigi dan pinion, 6 engsel ruas, 7 hidrolik, 8 togel atau tugel, yang ke-9 ada pneumatik. Selanjutnya ada menurut kegunaan gempa. Pertama ada potong bujur sangkar, potong lingkaran, 3 rem, ke-4 pons, ke-5 ekstrusi, selanjutnya kampu, meluruskan, mendesak, menstempel, mengubah, menggigit, memulurkan, turet, dan tempa. Selanjutnya ada gempa condong. Mesin dengan rangka yang dapat dicondongkan mempermudah pengeluaran benda kerja dan serpian dari gempa. Kedua ada gempa celah. Gempa celah mempunyai jarak yang sempurna di seputar cetakan dan memungkinkan gempa untuk digunakan lagi bagian yang panjang atau lebar. Selanjutnya ada gempa busur atau arc. Gempa busur ini dinamakan karena bentuk rangkanya yang khas. Bagian bawah dari rangka dekat landasan lebar untuk memungkinkan pengerjaan logam lembaran yang luas. Bagian atasnya sempit. Selanjutnya ada gempa sisi lurus. Gempa sisi lurus lebih kuat karena gaya yang besar diambil dalam arah vertikal oleh rangka sisi yang terjal. Selanjutnya ada gempa trompet. Gempa trompet biasanya memiliki poros yang berat yang diproyeksikan dari rangka mesin, bukannya landasan seperti biasa. Ada juga gempa engsel ruas, yaitu gempa yang ditujukan pada desain untuk keperluan penstempelan, penempatan, ukuran, cetak timbul, dan dilengkapi dengan mekanisme engsel ruas untuk menggerakkan peluncur. Lalu ada yang namanya rem gempa. Rem gempa itu untuk pembentukan kampu, cetak timbul, sampai dengan dapat menampung logam selebar 6 meter sampai ketebalan 16 mm. Ada juga gempa sisi lurus, yaitu lebih kuat karena gaya yang besar diambil dari arah vertikal oleh rangka sisi terjal dan kecenderungan bagi tegangan untuk mempengaruhi kelurusan pons dan cetakan adalah sedikit. Selanjutnya ada potongan bujur sangkar. Mesin ini digunakan seluruhnya untuk memotong lembaran baja dan dibuat dalam semua ukuran manual maupun dioperasikan tenaga. Ada juga gempa turet, yaitu untuk disesuaikan untuk produksi suku cadang logam, lembaran yang mempunyai berbagai pola dan bermacam ukuran. Ada gempa hidrolis yang memiliki langkah yang lebih panjang daripada gempa mekanis dan menimbulkan gaya penuh di sepanjang seluruh langkah. Ada juga gempa transfer. Ini gempa yang sepenuhnya otomatis, mampu melaksanakan operasi berurutan secara serempak. Ada yang terakhir 4 peluncur. Mesin yang pada dasarnya memiliki 4 peluncur yang digerakkan tenaga dan diletakkan terpisah 90 derajat. Selanjutnya mekanisme untuk penggerak
Kempa. Penggerak yang paling banyak digunakan adalah engkol tunggal. Selanjutnya ada penggerak eksentris, dan juga ada kempa batang gigi dan roda gigi, ada penggerak hidrolik, ada mekanisme tugel, ada mekanisme lainnya seperti penghantar, ada stasiun piringan. Ada juga operasi kempa dan perkakas. Jenis-jenis operasi kempa yaitu menggunting, membengkok, menarik, dan mendesain. Konstruksi atau metode operasi yaitu sederhana, gabungan, progresif transfer, hidrolis, dan karet. Cetakan khusus dan proses pembentukan. Cetakan gabungan mengkombinasikan dua operasi atau lebih pada satu stasiun. Di sini stok kita diantarkan kepada cetakan 2 lubang di pons dan potongannya dicetak ke lubang pada setiap langkah penumbuh. Yang kedua ada pemrosesan bantal karet. Dalam pemrosesan bantal karet, maka karet atau bantalan karet dikurung dalam wadah menggantikan cetakan atau pons. Ada juga cetakan penggaris baja, yaitu menggunakan pita baja yang dipasangkan dalam kayu keras sebagai cetakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Alfitroni, NPM 1903200154. Saya dari kelas 2 Prosman B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu bab 2 dan bab 3. Oke. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang bab 2, yaitu elemen dasar pada mesin perkakas. Materi yang saya akan jelaskan pada bab 2 ini meliputi yang pertama yaitu struktur mesin perkakas, yang kedua elemen dasar, yang ketiga penggerak mesin perkakas, yang keempat metode pemegangan benda kerja, yang kelima metode penanganan benda kerja, yang keenam metode pengendalian mesin, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur mesin perkakas. Mesin perkakas ini terdiri atas contohnya mesin pembubut pahat mata tunggal, yaitu adalah mesin perkakas yang paling mudah untuk dibayangkan. Untuk bangku bubut dan mesin pengebor adalah pembalikan kinematis yang menggunakan perkakas mata tunggal. Di sini tersedia dua gambar, gambar A dan gambar B. Untuk gambar A ini benda kerja terlihat berputar dalam peti bangku bubut, tetapi perkakas pemotongnya diam. Gambar B, perkakasnya berputar, sedangkan benda kerjanya diam. Untuk gambar A ini adalah bangku bubut, dan yang B adalah mesin pengebor horizontal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari mesin gerinda bangku. Gerinda silinder ini mengambil gerakan dari mesin bubut dan pengebor kecuali untuk menghentikan perkakas putar atau roda gerinda untuk perkakas mata tunggal. Bisa diamati dari gambar tersebut. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang elemen dasar. Elemen dasar ini terdiri atas struktur yang meliputi dasar, bangku, kolom, kepala tegak, meja, peluncuran tiang, spindle, dan juga penyangga ujung. Ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya ada penggerak mesin perkakas, yaitu di sini adalah menggunakan motor. Motor ini banyak digunakan dalam penggerak pada mesin perkakas. Untuk motor arus bolak-balik yang digunakan biasanya dari motor induksi jenis fasa tunggal. Motor ini harus tertutup jika berada di lingkungan yang mudah terbakar. Selanjutnya ada metode pemegangan benda kerja, yang meliputi yang pertama ada menyangga benda kerja di antara kedua pusat, yang kedua ada mandril, yang ketiga ada plat muka, yang keempat ada pencekam, yang kelima ada leher, yang keenam ada arbor, yang ketujuh ada cetak T dan catok, dan yang ke-8 ada pencekam magnetit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penanganan benda kerja, yaitu metode yang sangat umum untuk penanganan atau handling sebuah benda kerja adalah dengan tangan atau secara manual. Lalu selanjutnya ada metode pengendalian mesin, yaitu saat ini sangat sedikit sekali mesin produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan. Meskipun mesin serbaguna biasanya demikian. Mesin yang menggunakan gerakan nok adalah semi otomatis,
yaitu bahwa setelah dimuati dan di-start, setiap operasi yang berurutan dalam daur baru mulai kalau operasi yang terdahulu telah selesai. Di sini artinya bahwa mesin tersebut akan beroperasi secara berurutan. Untuk kesimpulan di bab 2 ini adalah elemen dasar dari mesin perkakas yaitu terdiri dari rangkaian mesin, penggerak, peralatan pemegang benda kerja, peralatan pelayanan benda kerja, dan metode pengendalian. Untuk mesin perkakas sendiri adalah alat mekanis yang ditegai. Biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Contoh-contoh dari mesin perkakas sendiri antara lain adalah mesin bubut, mesin fräs, mesin sekrap, mesin drill, dan lain-lainnya. Ada juga mesin las. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pengendalian numeris. Untuk materi yang bab 3 ini meliputi yang pertama, mesin perkakas dikendalikan secara numeris, lalu ada urutan operasional, lalu ada jenis kendali, lalu ada koordinat tegak lurus kendali numeris, ada prinsip-prinsip kendali numeris, ada pita berlubang, jenis pemrograman pengendalian numeris, keuntungan mesin kendali numeris, kerugian mesin kendali numeris, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengendalian mesin perkakas secara numeris. Untuk pengendalian mesin perkakas secara numeris ini awalnya desain kendali numeris ini pada awal sejarahnya adalah meletakkan unit pengendali pada struktur mesin yang telah ada sebagai pengendali numeris. Desain mesin kendali numeris ini lebih efisien dalam pengeluaran serpihan daripada mesin-mesin konvensional. Oleh karena itu pada saat ini mesin perkakas secara numeris ini sangat banyak digemari karena desainnya ini lebih efisien dalam pengeluaran serpihan daripada mesin-mesin sebelumnya. Lalu untuk urutan operasionalnya sendiri, mesin kendali numeris dimulai dari programmer komponen yang memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan mesin pada benda kerja. Instruksi yang diberikan disebut program, di mana program disiapkan sebelum komponen dibuat. Instruksi yang terdiri dari urutan kode simbolik berisikan pekerjaan yang diperlukan oleh pahat dan mesin. Jadi di sini ada sebuah program yang di mana di situ diinputkan untuk sistem operasi dari mesin tersebut. Sehingga mesin tersebut dapat berjalan sesuai program yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada jenis kendali. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu jenis kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup untuk kendali sumbu tunggal. Saya akan menjelaskan tentang kendali loop terbuka, yaitu sebuah sistem yang kendali keluarannya tidak dipengaruhi oleh keluarannya maupun oleh variabel yang dari sistem yang lainnya. Lalu ada sistem kendali loop tertutup untuk kendali sumbu tunggal. Nah, di sini setelah menjalankan motor bertingkat, dicatat atau dimonitor oleh unit umpat balik yang bisa berupa peralatan elektronik, mekanik, ataupun optik. Selanjutnya, setelah itu dikirimkan oleh bagian umpan balik ke unit kendali, di mana sinyal secara kontinu dengan sinyal program. Lalu untuk unit kendali bisa menginisiasi gerakan berikut ini. Yang pertama ada mencatat ketepatan perintah, mengkompensasi secara otomatis kesalahan, dan yang ketiga ada menghentikan gerakan ketika sinyal masukan dan antaranya sama. Selanjutnya ada koordinat tegak lurus kendali numeris. Menggunakan koordinat tegak lurus atau kartesian untuk menentukan sebuah titik dalam ruangan. Konstruksi mesin perkakas didasarkan pada 2 atau 3 sumbu tegak lurus dari gerakan dan sumbu putaran. Lalu di sini ada prinsip-prinsip kendali numeris. Yang pertama terdapat pada mesin bubut turret vertikal atau fräs pengempor vertikal. Lalu yang kedua terdapat pada Kempapons turret. Dan yang ketiga ada mesin las. Lalu yang keempat ada pembengkok tabung kanan. Di sini ada juga pita berlubang. Bahan untuk pita bisa berupa kertas berlubang, kertas yang diperkuat dengan bahan milar, lalu aluminium yang dilapisi milar atau bahan plastik tertentu. Untuk pita berlubang sendiri, dengan bahan plastik yang dilapisi oleh milar adalah yang paling banyak digunakan saat ini. Jenis pemrograman pengendalian numeris. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah pemrograman dari titik ke titik, lalu ada pemrograman lintasan kontinu, lalu ada konsep numerik lanjut atau terdiri dari 2 macam. Di sini ada DNC dan CNC. DNC ini singkatannya adalah Direct Numerical Control atau kendali numeris langsung, lalu ada sistem komputer numerical control atau CNC atau biasa disebut kendali numeris dengan komputer. Nah, untuk keuntungan mesin kendali numeris dan kerugian mesin kendali numeris. Untuk keuntungannya yaitu biaya perkakas
efisiensinya berkurang karena jumlah yang optimum dari kecepatan dan hantaran untuk perkakas pemotong. Jadi lebih hemat untuk biaya perkakasnya. Lalu yang kedua ada biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu pemesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat dimesin sehingga semudah komponen yang sederhana, sama saja. Lalu yang keempat ada biaya pengawasan yang biasanya dikurangi. Semisal kita membutuhkan untuk sumber daya manusianya ada 2, ini bisa menjadi 1 karena dapat dikurangi. Lalu yang kelima ada programnya dapat diubah untuk memungkinkan modifikasi permesinan. Untuk pengubahan program ini dapat diubah secara fleksibel sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada kerugian mesin kendali numeris. Yang pertama yaitu biaya atau modal untuk membeli mesin ini sangatlah mahal. Lalu yang kedua terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendalinya tidak berfungsi lagi. Otomatis apabila mesin ini rusak atau pita tidak berfungsi kembali, maka akan seluruhnya sangat susah untuk dibenarkan lagi. Selanjutnya yang ketiga ada sistem kendalinya sangat mahal. Yang keempat, biaya pemeliharaan tinggi disebabkan kecanggihan sistem kendali. Oke, selanjutnya di bab 3 ini kesimpulan yang dapat diambil adalah mesin perkakas pada saat ini yang dikendalikan secara numeris membutuhkan berbagai jenis tahapan, meliputi pengurutan operasional, jenis kendali yang digunakan, pengkoordinatan tegak lurus, pemrograman titik ke titik, dan lintasan yang kontinu. Pada era saat ini, mesin fresh salah satu contohnya sudah dilengkapi dan di-upgrade menjadi mesin-mesin yang otomatis, sehingga dapat berjalan dengan melalui program yang sudah disetting. Oke, dengan program ini atau dapat disebut dengan CNC, yaitu Computer Numerical Control, seorang programmer harus menetapkan konsep hantaran dan kecepatan dalam operasi mesin kendali numeris, agar Computer Numerical Control atau CNC dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh programmer dan perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, NPM 19176. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memotong logam. Bisa dilihat di bawah ada beberapa materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ada perkakas pemotong logam. Gaya yang biasa bekerja pada perkakas potong yang bisa diukur oleh dinamometer terdiri dari gaya potong, tangensial, dan radial. Untuk mengukur gaya yang bekerja pada sebuah perkakas digunakan alat yang disebut dengan dinamometer. Bentuk paling sederhana dari perkakas pemotong adalah pahat mata tunggal yang seperti digunakan dalam pekerjaan mesin bubut dan pengetam. Kemudian ada bentuk dan sudut pahat. Untuk memahami gerakan pemotong dari pahat mata tunggal yang dipakai pada mesin ditunjukkan pada gambar di samping. Sudut-sudut yang ada di gambar adalah untuk sebuah pahat pemotong yang dipasang horizontal atau tegak lurus. Di bawah terlihat pahat mata tunggal yang dipakai pada mesin bubut, di mana pahatnya berbentuk baji dan sudut yang tercakum disebut sudut potong. Sudutnya itu kecil, sekitar 6-8 derajat untuk bahan pada umumnya. Kemudian ada memotong logam. Prinsip pemotongan apabila dimengerti dengan baik, maka akan membantu dalam proses produksi yang ekonomis. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembubutan, penyurutan, pengetaman, pemfresan, atau pengeboran. Ada beberapa pemotongan logam di bawah ini. Tahap-tahapnya, perkakas memotong logam, kemudian ada bentuk dan sudut pahat, kemudian bahan pahat, kemudian bentuk serpihan dan penimbulannya, pengendalian serpihan, kemudian ada media pendingin, kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan, umur pahat, serta kecepatan potong dan hantaran. Untuk perkakas pemotong logam dan bentuk serta sudut pahat sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian kita langsung ke bahan pahat. Di sini ada 6 bahan pahat. Yang pertama ada baja karbon tinggi, kemudian baja kecepatan tinggi, paduan cor bukan besi, karbida, intan, dan keramik, di mana setiap bahan di sini memiliki tingkat kekerasan dan kegunaan yang berbeda-beda. Dimulai dari baja karbon tinggi,
yang memiliki kandungan karbon berkisar antara 0,80 hingga 1,20%. Baja ini mempunyai kemampuan baik untuk dikeraskan. Kemudian yang kedua ada baja kecepatan tinggi. Baja ini mengandung unsur paduan yang tinggi sehingga mampu dikeraskan dengan sangat baik dan tetap mempertahankan tepi pemotongan yang baik hingga suhu sekitar 650 derajat. Kemudian ada paduan cor bukan besi, yaitu bahan paduan yang bukan besi yang mengandung unsur paduan utama seperti kobalt, krom, dan tungsten dengan sedikit unsur pembentuk karbida 1 hingga 2% seperti tantalium, molybden, dan boron. Kemudian ada karbida, yaitu perkakas karbida yang hanya mengandung wolfram karbida dan kobalt. Rinciannya yaitu 94% wolfram karbida dan 6 kobalt yang cocok digunakan untuk memesin bor cor, untuk memesin besi cor, dan bahan lain kecuali baja. Kekerasan bahan karbida ini mengungguli bahan lain karena dapat mempertahankan tepi potong pada suhu di atas 1200 derajat Celcius. Kemudian ada intan yang digunakan sebagai pahat mata tunggal dan digunakan untuk pemotongan ringan dan kecepatan tinggi. Namun harus didukung dengan kaku karena intan mempunyai kekerasan dan kerapuhan yang tinggi. Perkakas ini digunakan untuk bahan keras yang sulit dipotong, sehingga bahan perkakas yang lain kemudian ada selanjutnya keramik. Keramik berupa serbu aluminium oksida dengan beberapa bahan tambahan yang dibuat sebagai sisipan atau pahat pemotong. Bahan ini mempunyai kekuatan kompresi yang tinggi tetapi agak rapuh. Titik pelunakan keramik pada umumnya adalah di atas 1100 derajat Celcius. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk serpihan dan penimbangannya. Ada 3 jenis bentuk serpihan. Yang pertama ada jenis 1, di mana serpihan tidak kontinu atau terputus-putus, yang menunjukkan suatu kondisi logam di depan pahat diletakkan potongan-potongan agak kecil. Kemudian jenis yang kedua ini lebih baik dari jenis yang pertama, yaitu jenis kontinu. Adalah jenis yang ideal dari serpihan. Dalam hal ini, logam diubah bentuknya secara kontinu dan meluncur di permukaan pahat tanpa adanya keretakan. Jadi di jenis yang kedua ini retakannya hampir tidak ada. Kemudian ya, di jenis ketiga adalah ciri serpihan yang dimesin dari bahan yang ulet atau mempunyai angka gesekan tinggi. Umumnya itu bahannya keras sehingga angka gesekannya tinggi. Pada saat dimulai pemotongan, beberapa bahan tertegak di depan tepi pemotongan. Kemudian beberapa bagian benda kerja ada kalanya menempel pada perkakas. Lanjut, ada pengendalian serpihan. Mengapa ada pengendalian serpihan? Karena pengendalian serpihan ini sangat penting untuk melindungi pekerja atau operator dan pahat yang digunakan untuk mengkikis atau memahat. Kemudian ada cara-cara dalam mengendalikan serpihan. Yang pertama adalah menggerinda muka pahat sepanjang tepi pemotongan. Kemudian menggerinda alur sekitar 0,8 mm di belakang tepi pemotongan. Kemudian yang ketiga ada pemilihan yang sesuai dari sudut pahat. Mengapa perlu digerinda untuk pahatannya? Karena agar atau pisau pahatnya itu kembali tajam sehingga saat melakukan pemotongan itu dapat salah satu cara untuk mengendalikan serpihannya sehingga serpihannya itu halus dan tidak mengenai dari operatornya. Kemudian ada media pendingin atau coolant yang memiliki fungsi yaitu mengurangi gesekan antara serpihan pahat dan benda kerja. Kemudian yang kedua ada mengurangi suhu pahat dan suhu benda kerja. Kemudian mencuci bersih serpihan. Kemudian ada memperbaiki penyelesaian permukaan dan lain-lain. Yang intinya dapat mendinginkan media maupun media pemahat atau yang benda kerja yang dipahat. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan media pendingin. Ada beberapa di sini yang saya sebutkan, yaitu besi cor yang digunakan pada media pendingin udara tekan,
minyak cair atau dikerjakan kering. Kemudian ada aluminium yang digunakan pelumas yang digunakan untuk ini adalah pelumas kerosin, minyak cair atau air soda. Kemudian yang ketiga, besi mampu tempa menggunakan minyak larut air atau dikerjakan dengan kering. Kemudian selanjutnya ada umur pahat. Umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dan memuaskan. Keausan pada pahat bisa terjadi pada dua tempat. Keausan pertama terjadi pada sisi pahat, yang kedua pada muka pahat dalam bentuk kawah kecil. Mengapa bisa begini? Karena apabila pisau pahat digunakan untuk memotong sebuah bahan yang berlangsung berkali-kali, maka pisau pahat tersebut lama-kelamaan akan runcing, sehingga dapat dijaga dengan tadi pada saat sebelumnya sudah disebutkan, itu adalah pengendalian serpihan. Pada pengendalian serpihan kan dijelaskan kalau misalnya pahatan juga harus digerinda sisinya. Jadi itu dapat menambah ketajaman dari pahat tersebut sehingga serpihan yang dihasilkan tadi menjadi lebih halus, sedangkan pada pahatannya sendiri menjadi lebih tajam. Kemudian berikutnya ada kerusakan pada pahat. Dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya itu penggerindaan yang tidak tepat atas sudut pahat, kemudian kehilangan kekerasan pahat, kemudian pematahan atau penyerpihan tepi pahat, kemudian aus alamiah dan pengampelasan. Kemudian ada pahat yang retak karena beban yang berat. Kemudian ada kecepatan potong dan hantaran. Hantaran fit merupakan kecepatan dari pahat pemotong atau roda gerinda maju sepanjang atau kedalaman permukaan benda kerja. Untuk mesin yang benda kerjanya berputar, hantaran dinyatakan dalam milimeter per putaran, di mana kecepatan potong dirumuskan sebagai CS atau kecepatan potong dengan satuan meter per min adalah Pi kali D kali N dibagi dengan 1000, di mana Pi adalah konstanta atau satuan 3,14 dikalikan diameter daripada benda, kemudian dikalikan dengan kecepatan putar atau RPM. Nah, kecepatan potong ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kerusakan pahat, karena ketika kita menggerakkan sebuah pahat dengan kecepatan yang tinggi, kemudian kita memahat sebuah benda yang sangat keras. Apabila kecepatannya terlalu cepat melebihi kemampuan dari pahat, maka pahat tersebut bisa terjadi kemungkinan patah karena kecepatan tersebut. Kemudian ada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Untuk mesin bubut ini saya menjelaskan hanya sedikit. Yang pertama ada mesin bubut adalah segala macam mesin bergagas yang memproduksi bentuk silindris. Akan tetapi mesin ini juga dapat digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pembuatan kenop, memotong ulir atau membubut tirus. Prinsip kerja mesin bubut: pembubut dasar benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Kemudian benda kerja dipasang pada jagam atau penjepit yang dipasangkan pada poros utama, dan pahatnya dipasang pada rumah pahat atau turbus. Jadi prinsip kerjanya itu begini. Ketika kalian akan membubut itu, maka ada sebuah benda kerja yang diletakkan pada sebuah media yang bisa menjepit dengan sangat keras. Kemudian setelah itu benda tersebut akan berputar dengan sangat cepat, dan kalian menggerakkan pisau ke benda yang berputar tadi, sehingga perputaran benda tadi akan Anda mengikisnya dengan menggunakan pisau, sehingga terbentuklah benda tersebut menjadi bulat. Kemudian ada konstruksi pembubut dasar. Pada dasarnya ada yang pertama kepala tetap yang letaknya di sebelah kiri yang memutarkan benda kerja. Kemudian ada apron, bagian dari kereta luncur yang menjulur di depan dari pembubut. Kemudian ada skrup pengarah
ya, yaitu poros panjang yang diulir dengan baik. Kemudian ulir pengarah untuk memotong ulir, batang hantaran mentransmisikan daya dari kotak pengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme apron. Kemudian ada tuas pengubah kecepatan untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam mesin bubut. Yang pertama ada pembubut kecepatan, di mana biasanya digunakan untuk pengerjaan kayu, pemusingan logam, dan pemolesan. Pembubut kecepatan ini adalah jenis pembubut yang paling sederhana. Terdiri dari bangku, kepala tetap, ekor tetap, dan peluncur yang dapat disetel untuk pendukung pahat. Kemudian di sini kita lihat ada pembubut mesin. Biasa digunakan penggerak boli kerucut bertingkat, penggerak roda gigi tangan, penggerak kecepatan vertikal. Jadi pada pembubut mesin ini, bubut ini mendapatkan dayanya dari sebuah mesin. Hal yang membedakan pembubut mesin dengan pembubut kecepatan yang awal tadi adalah pembubut mesin memiliki tambahan untuk mengendalikan kecepatan spindle. Kemudian ada untuk menyangga serta mengendalikan hantaran dari pahat pemotong tetap. Kemudian ada pembubut ruang berkakas. Kemudian ada pembubut bangku, pembubut kegunaan khusus. Lah, di pembubut kegunaan khusus ini dibagi menjadi ada 4. Yang pertama ada pembubutan silindris, pengerjaan tepi, pembubutan tirus, dan yang terakhir ada memotong ulir. Kemudian ada pembubutan turret. Pembubutan turret tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu pembubut turret horizontal dan vertikal. Kemudian ada pembubut otomatis. Kemudian ada mesin ulir otomatis, dan yang terakhir ada fris pengebor vertikal. Kemudian selanjutnya saya akan menyebutkan tentang kelebihan dan kekurangan daripada mesin bubut. Yang pertama, kelebihannya pengoperasian masih menggunakan cara-cara manual. Kemudian yang kedua, masih dapat dikerjakan oleh para pekerja yang tidak mahir komputer. Yang ketiga, sangat mudah dioperasikan karena tidak perlu memasukkan data. Yang keempat, modal yang ditanamkan mengalami penurunan. Yang kelima, mesin tidak tergantung oleh perubahan suhu dan cuaca. Yang keenam, rendah dalam efisiensi produktif. Kemudian kekurangannya yaitu ada ketelitian yang dihasilkan kurang akurat. Yang kedua, tidak dapat menampilkan kalkulasi biaya produksi. Kemudian yang ketiga, waktu laju awal pada pabrik mengalami kenaikan. Saya Muhammad Hamzah, NPM 19031, mau menjelaskan secara singkat mesin penggurdi dan pengebor. Mesin penggurdi. Penggurdian adalah membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Hal yang sama dapat dicapai dengan memegang penggurdi stasioner dan memutar benda kerja. Mesin pengebor. Mesin pengeboran adalah membesar lubang yang telah digurdi atau diberi inti. Pada prinsipnya merupakan suatu operasi penempatan sebuah lubang yang telah digurdi sebelumnya dengan pahat jenis bubut mata tunggal. Untuk operasi ini, pada keempat gurdi diperlukan pemegang khusus untuk pahat pengebor. Bagian mesin gurdi ada 8. Pertama, base, kolom, tabel, drill, spindle head, drill bit, handle, dan kelistrikan. Pengelompokan mesin gurdi di sini ada 8. Pertama, mesin penggurdi mampu jinjing, kedua mesin penggurdi peka, 3 mesin penggurdi tegak, 4 mesin penggurdi radial, 5 mesin penggurdi turret, 6 mesin penggurdi spindle jamak, 7 mesin penggurdi produksi otomatis, 8 mesin penggurdi lubang dalam. Gurdi adalah bahan pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Ini ada jenis penggurdi, ada lubang minyak, penggurdi tangkai tirus, penggurdi untuk plastik cor, penggurdi bergalur 4, penggurdi bergalur 3, penggurdi helika tinggi untuk aluminium, penggurdi puntir tangkai lurus untuk baja lunak. Fluida pendingin. Fluida pendingin berfungsi untuk memperbaiki aksi pemotongan antara penggurdi dengan benda kerja.
memudahkan mengeluarkan serpian, serta mendinginkan benda kerja dan bahan. Beberapa logam yang dianjurkan adalah aluminium, kuningan, perunggu, dan lain-lain. Perluasan lubang Rimmer. Perluas lubang adalah perkakas yang menyelesaikan lubang yang telah dikunci atau dibor. Peluas lubang yang tersedia untuk berbagai bahan dan penggunaannya adalah peluas lubang tangan, peluas lubang pencengkam, belang lubas cangkang, peluas lubang tirus, dan seterusnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Fadil Aditya, NPM 73 akan menjelaskan bab tentang mesin freeze dan pemotong freeze, di mana dalam bab ini ada 8 materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah pengertian mesin freeze. Mesin freeze atau milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Yang kedua adalah prinsip kerja. Pisau freeze bergerak berputar, sedangkan benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak, mendatar, tegak, maupun berputar dengan lambat. Lalu ada jenis-jenis mesin freeze. Nah, jenis tiang dan lutut ada freeze tangan, mesin freeze datar, mesin freeze universal, dan mesin freeze vertikal. B ada mesin freeze penyarut, dan C ada jenis landasan tetap, yaitu mesin freeze simplex, mesin freeze duplex, dan mesin freeze triplex. Lalu D ada jenis khusus, yaitu yang pertama mesin meja putar, freeze planet, mesin profil, mesin duplikat, dan mesin freeze pantograf. Nah, secara umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mesin freeze vertikal, horizontal, dan universal. Lalu di sini ada perlengkapan mesin freeze. Yang pertama ada ragum atau cak, berputar, universal maupun rotary. Yang kedua ada dividing head, berfungsi untuk membagi sudut benda. Yang ketiga ada tail shock, berfungsi untuk menahan benda kerja. Dan 4 ada arbor, berfungsi untuk sebagai dudukan pisau freeze. Yang kelima adaptor, berfungsi untuk penjepit pisau yang bertangkai tirus. Lalu yang keenam ini ada macam-macam pemotong freeze. Yang pertama ada freeze biasa, freeze samping, gergaji pembelah logam, freeze sudut, freeze ujung, celah, dan gigi sisipan. Nah, di samping ini terdapat gambar pemotong freeze yang telah saya sebutkan. Nah, di sini kecepatan potong yang memiliki rumus CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000, di mana CS adalah kecepatan potong, D adalah diameter potong, dan N putaran tiap menit. Karena kecepatan potong jarang tidak diketahui, maka biasanya persamaannya dinyatakan dalam putaran spindle N sama dengan 1000 kali C kali S per Pi kali D. Lalu ada kecepatan pelepasan logam yang memiliki rumus R sama dengan D kali W kali F, di mana D adalah kedalaman logam, kedalaman pemotongan, W adalah lebar pemotong, F adalah hantaran. Lalu ada macam-macam saklar. Yang pertama ada saklar utama, berfungsi untuk menghubungkan tenaga listrik ke semua rangkaian pada mesin freeze. Yang kedua ada saklar tambahan, berfungsi untuk mengatur arah putaran serta kecepatan mesin. Yang ketiga ada saklar motor pendingin, yang berfungsi untuk apabila saat pemotongan diperlukan pendingin secara kontinu. Lalu ada langkah-langkah pengefreesan. Yang pertama langkah awal yaitu periksa ukuran benda kerja, tentukan mesin dan pisau freeze yang akan digunakan, pelajari gambar, persiapkan alat ukur, pelajari operation plan, dan tentukan alat bantu yang akan digunakan. Yang kedua ada langkah pengefreesan. Yang pertama menyetel ragum pada meja mesin, lalu memasang pisau freeze, memasang benda kerja, lalu setting benda kerja pelaksanaan pengefreesan. Sekian dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.